Hai, perkenalkan saya Rustadi Ningrum dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Surasana Kota Cianjur. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai asuhan kebidanan neonatal. Let's check it out. Soal pertama, seorang bayi baru lahir di puskesmas jenis kelamin laki-laki, lahir secara spontan dan menangis kuat. Hasil pemeriksaan kondisi umum baik, berat badan 3.500 gram, panjang badan 50 cm, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, pada jari-jari tangannya melekat satu dengan yang lainnya sehingga seperti selaput bebek. Kelainan genetik yang dialami oleh bayi pada kasus tersebut adalah A. Amelia, B. Adaptil, C. Sindaktil, D. Polidaktil, E. Micromelia. Ini adalah pembahasannya. Kata kuncinya yaitu jari-jari tangannya melekat atau satu dengan yang lainnya sehingga seperti selaput bebek. Nah, kelainan di atas disebut dengan sindaktil. Sindaktil adalah kelainan genetik yang lebih banyak dialami oleh bayi laki-laki daripada perempuan. Dengan kondisi bayi yang mempunyai jari-jari dengan satu lainnya sehingga seperti selaput bebek. Nah, jawaban yang tepat pada kasus di atas adalah C. Sindaktil. Soal kedua, seorang bayi usia 3 hari dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan bayinya panas, tidak mau menyusu dan mulut bayinya mencucut seperti ikan disertai kejang. Hasil pemeriksaan, keluhan utama gelisah dan lemah. BB 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu tubuh 38,6 derajat Celcius, pernapasan 48 kali per menit, denyut nadi 140 kali per menit, tali pusat belum putus dan berbau serta otot teraba kaku. Diagnosa apakah yang tepat pada bayi tersebut? Nah, kita bahas ya. Jadi, untuk kasus di atas, kata kuncinya adalah mulut bayinya mencucu seperti mulut ikan disertai kejang, dan tali pusar belum putus dan berbau, serta otot teraba kaku. Nah, jadi diagnosa yang paling tepat pada bayi tersebut adalah E. Tetanus neonatum. Karena tetanus neonatum ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang dapat mengeluarkan toksin sehingga menyerang sistem saraf pusat. Dengan manifestasi klinik yaitu terjadi pada usia 3-14 hari. Bayi rewel, kesulitan menyusu, mulut mencucu atau trismus, otot mengalami kekakuan dan kejang. Soal ketiga, seorang datang membawa bayinya ke posyandu yang berusia 7 hari untuk mendapatkan imunisasi. Hasil anamnesis, bayi aktif dan menyusu kuat. Hasil pemeriksaan, kondisi umum baik, berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit. Bidan akan memberikan imunisasi BCG pada bayi tersebut. Pada kasus di atas, teknik injeksi apakah yang akan diberikan pada bayi tersebut? Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Kasih waktu ya. Kita bahas ya. Jadi untuk kasus di atas, kata kuncinya terletak pada imunisasi BCG. Imunisasi BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemakan, yaitu Bacillus calmette-guerin, strain Paris. Disuntikan secara intrakutan atau IC di daerah lengan kanan atas atau insertio musculus deltoideus. Jadi jawabannya adalah C. Soal keempat, bayi lahir 2 jam yang lalu di puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, denyut nadi 110 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit. Saat diberikan ASI, bayi menghisap kuat saat puting susu ibu ditempatkan di dalam mulut bayi. Refleks primitif apakah yang ditunjukkan pada kasus di atas? Pas waktu ya. Nah, jadi untuk kasus di atas, kata kuncinya terletak pada bayi menghisap kuat saat puting.
Nah, jadi jawaban yang cocok pada kasus di atas adalah B. Sucking. Sucking reflex atau refleks menghisap adalah gerakan menghisap dimulai ketika puting susu ibu ditempatkan dalam mulut neonatus atau mulut bayi. Refleks positif ini apabila bibir bayi dicucurkan secara spontan saat bibirnya tersentuh oleh sesuatu. Apabila tidak ada, menunjukkan tanda regresi sel-sel saraf. Soal kelima. Seorang ibu membawa bayinya usia 2 bulan ke puskesmas untuk dilakukan imunisasi. Hasil pemeriksaan, KU bayi, BB 6000 gram, panjang badan 55 cm, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, telah diberikan imunisasi BCG dan polio 1 bulan yang lalu. Apakah jenis imunisasi dasar selanjutnya diberikan pada bayi tersebut di atas? Nah, kita bahas kasus di atas ya. Jadi, untuk kasus di atas, kata kuncinya terletak pada telah diberikan imunisasi BCG dan polio 1 bulan yang lalu. Jadwal imunisasi dasar yaitu usia 0 sampai 7 hari diberikan hepatitis B 0 atau HB0. Usia 1 bulan diberikan BCG dan polio 1. Usia 2 bulan diberikan pentavalen atau gabungan dari vaksin DPT, HB, dan juga HIB1 atau Haemophilus influenza tipe B dan polip 2. Untuk usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB2, dan polip 3. Usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB1, dan polip 2 dan IPV. Usia 9 bulan diberikan campak. Jadi jawabannya adalah D. DPT, HB, HIB1, dan polio. Soal ke-6. Sepasang orang tua membawa anaknya ke poli tumbuh kembang rumah sakit dengan keluhan keterlambatan perkembangan. Mengatakan anaknya yang berusia 7 bulan sulit makan, hanya minum susu ibunya. Hasil pemeriksaan DDST2 didapatkan keterlambatan sektor bahasa dan personal sosial. Berat badan 5 kg, panjang badan 60 cm, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, pernapasan 35 kali per menit. Asuhan kebutuhan dasar apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Kita bahas ya. Jadi pada kasus di atas, kata kuncinya yaitu anak yang berusia 7 bulan sulit makan, hanya minum susu ibunya saja. Asuhan kebutuhan dasar yang cocok untuk kasus di atas adalah A. Pankreas nutrisi. Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan otak. Nutrisi mempengaruhi pertumbuhan juga mempengaruhi perkembangan otak. Pemberian makanan tambahan yang tepat akan memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi pertumbuhan anak, tapi yang seimbang dan sangat tergantung nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang disajikan oleh ibu dan keluarga. Tentang gizi yang harus dikuasai oleh ibu dan keluarga melalui kunjungan gizi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pankreas nutrisi. Soal ke-7. Bayi baru lahir di rumah sakit beberapa saat yang lalu. Hasil pemeriksaan dokter mendiagnosa terjadinya kelainan kongenital. Didapatkan isi rongga perut keluar ke dinding perut di sekitar umbilikus. Dengan benjolan tersebut terbungkus dalam satu kantong. Diagnosa apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Omphalokel, B. Meningokokel, C. Hipospadia, D. Hispro, E. Obstruksi biliaris. Nah, kita bahas kasus di atas. Jadi pada kasus di atas, kata kuncinya adalah isi rongga perut keluar ke dinding perut di sekitar umbilikus. Nah, diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah omphalokel. Karena omphalokel adalah kelainan berupa protusi isi rongga perut keluar ke dinding perut di sekitar umbilikus. Benjolan ini terbungkus dalam satu kantong dengan tanda protusi dari kantong yang berisi usus dan viscera.
Abdomen tampak kantong yang berisi usus atau tanpa hepar di garis tengah pada bayi lain. Nah, jadi jawabannya adalah A. Omphalogra. Soal ke-8. Bayi baru lahir normal 1 jam di puskesmas. Riwayat persalinan, usia kehamilan ateram, partus spontan, menangis kuat dan gerakan aktif. Hasil pemeriksaan BB 3700 gram, panjang badan 49 cm, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, pernapasan 48 kali per menit, dan tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya, bayi dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan, dan bayi sudah mendapatkan ASI. Aspek manfaat apakah yang dapat diperoleh bagi ibu dan bayi pada kasus di atas? A. Fisik, B. Medis, E. Edukatif, D. Ekonomi, E. Psikologis. Nah, kita bahas ya. Untuk kasus di atas, kata kuncinya adalah bayi dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan dan sudah mendapatkan ASI. Nah, jadi manfaat yang didapatkan dari rawat gabung yaitu mempunyai keuntungan atau manfaat fisik, fisiologis, edukatif, ekonomi, medis, dan psikologis. Untuk kasus di atas, manfaat yang didapat yaitu secara aspek fisik. Bila ibu dekat dengan bayinya, maka ibu mudah untuk melakukan perawatan sendiri dan dapat dilakukan pemberian ASI sedini mungkin, serta mengurangi resiko terjadinya infeksi silang dari pasien lain atau petugas kesehatan. Jadi jawabannya adalah A. Aspek. Soal 9. Seorang ibu membawa bayinya ke puskesmas dengan tujuan pemeriksaan keadaan bayinya. Hasil anamnesis, bayi demam tinggi, rewel, terdapat kemerahan dan bengkak setelah mendapatkan suntikan imunisasi 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, BB 5500 gram, BB 54 cm, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, pernafasan 25 kali per menit. Efek samping pemberian imunisasi apakah yang dialami pada kasus tersebut? Nah, kira-kira apa jawabannya? A. BCG, B. DPT, C. polio, D. hepatitis B, E. campak. Nah, kita bahas ya. Jadi, pada kasus di atas, kata kuncinya adalah demam tinggi, rewel, terdapat kemerahan dan bengkak setelah mendapatkan suntikan imunisasi 1 hari yang lalu, yaitu suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Efek samping yang sesuai pada kasus di atas yaitu efek samping imunisasi DPT. Biasanya setelah mendapatkan imunisasi DPT, badan anak menjadi demam dan rewel. Selain itu menimbulkan reaksi rasa nyeri, merah dan bengkak pada bekas suntikan selama 1-2 hari. Soal ke-10. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di puskesmas. Kondisi bayi 5 menit setelah lahir setelah dilakukan pengisapan lendir adalah badan merah, kaki biru. Detak jantung 88 kali per menit, menangis lemah disertai rintihan, ekstremitas sedikit fleksi, tonus otot kurang baik, dan usaha bernapas lambat atau lemah. Berapakah nilai Apgar score pada bayi tersebut? Nah, kita bahas soal di atas. Untuk kata kunci kasus di atas yaitu badan merah, kaki biru, detak jantung 88 kali per menit, menangis lemah disertai rintihan, ekstremitas sedikit fleksi, tonus otot kurang baik, dan usaha bernapas lambat atau lemah. Nah, ini merupakan tabel Apgar score ya. Penelitian asfiksia dilakukan pada 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit setelah bayi lahir. Dengan kategori A. Adaptasi baik 7-10, asfiksia ringan sedang skor 4-6, asfiksia berat skor 0-3. Nah, kembali pada kasus di atas, nilai Apgar skor pada bayi tersebut yaitu B5. Karena dilihat dari soal tadi bahwa bayi
memiliki tubuh kemerahan dan ekstremitas biru mendapat skor 1. Refleksnya ekstremitas sedikit fleksi 1 juga, sudah 2. 1. Tonus otot ekstremitas agak fleksi, refleksnya gerakan sedikit 1. Kemampuan bernafas lambat mendapat skor 1. Frekuensi jantung kurang dari 100, yaitu tadi 80 kali per menit 1, jadi mendapat skor 5. Berarti bayi tersebut yaitu asfiksia ringan. Cukup sekian pembahasan kali ini mengenai asuhan kebidanan neonatus. Nantikan pembahasan selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, and like. Thank you for watching, guys.